bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rukun yang ketiga dengan anggota badan. Apa itu? Disebutkan oleh para ulama, dia harus memaksa dirinya, semua anggota badannya, menundukkannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, semua. Inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan yang kita miliki. Dan ini adalah rukun syukur yang disebutkan oleh Imam Nuqayyim yang harus ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini sampai tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, di mana pertemuan dengan bulan Ramadan didambakan oleh banyak orang. Tahu banyak kaum muslimin menantikan datangnya bulan Ramadan agar dia kemudian bisa memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak taunya ajal menjemputnya sebelum Ramadan datang. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dan memaksimalkan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan yang tentunya sudah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Kalimat atau kata asyukru didefinisikan oleh sebagian para ulama dengan mengatakan al-mujazatu 'alal ihsan wa thana'ul jamil 'ala man yuqaddimul khair wal ihsan. Syukur adalah membalas kebaikan.
Syukur adalah memuji dengan pujian yang begitu indah kepada siapapun yang telah memberikan kepadanya kebaikan. Dan tentunya yang paling utama yang kita persembahkan kepadanya syukur kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua nikmat yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita nikmati, dari sejak kita terlahir ke muka bumi sampai sekarang, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada kalian dari sebuah kenikmatan, maka semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat itu sendiri kemudian juga didefinisikan oleh sebagian para ulama dengan al-khairul katsir wa dawam, yakni kebaikan yang banyak dan berkesinambungan yang sampai kepada diri seseorang. Entah itu berkaitan dengan urusan dunianya dan urusan agamanya. Dan dua nikmat ini subhanallah, sampai detik ini, kenikmatan-kenikmatan dunia kita mendapatkannya, kenikmatan-kenikmatan berkaitan dengan urusan agama pun kita mendapatkannya. Jamaah salat Id rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Berarti syukur ini, pujian yang keluar dari lisan kita, pujian yang indah yang keluar dari lisan kita, dan membalas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal saleh adalah sebuah kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, berarti bersyukur itu wajib. Dan tentunya kita tahu orang-orang yang paling sempurna dalam praktek syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 3, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Anak keturunan yang kami bawa bersama Nuh kala itu di Bahtera. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati Nabi Nuh alaihissalam, "Wa kana 'abdan syakura." Dan adalah Nuh alaihissalam adalah hamba yang pandai bersyukur. Sifat asyakir dan asyakur memang melekat pada diri para nabi dan juga para rasul. Karena mereka lah orang-orang yang sempurna dalam praktek syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu sebaliknya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sempurna. Bahkan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita hanyalah sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 10, "Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Dan telah kami tempatkan kalian di muka bumi, dan telah kami jadikan untuk kalian di muka bumi sumber-sumber kehidupan, nikmat-nikmat. Qalilan ma tashkurun, akan tapi sedikit di antara kalian yang bersyukur. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menafsirkan, bukan berarti kebaikan itu hilang. Kebaikan akan selalu ada, tapi akan selalu menipis dan berkurang. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hanya sedikit di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi bagian yang sedikit itu.
Amin ya rabbal alamin. Yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah salat Id rahimakumullah, sudahlah yang bersyukur di antara kita akan nikmat Allah sedikit. Di saat yang sama kita tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang naudzubillah, semoga Allah mengampuni kita, kita membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepadanya, tapi Allah ampuni. Tetap Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat. Entah itu dalam urusan dunia kita, entah itu dalam urusan agama kita. Padahal kita sayangkan, semua kita pendosa. Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang sama bahkan terkadang dosa tersebut kemudian kita ulang-ulang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'taduh." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti memiliki satu dosa yang sering dia ulang-ulang. Lihat bagaimana maha ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kita tidak bisa menghitung nikmat yang luar biasa banyak. Yang bersyukur di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit. Terkadang kita menambahnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Sudahlah kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Sedikit di antara kita yang bersyukur kepada Allah, terkadang kita tambah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan yang kita jumpai ini nikmat yang luar biasa. Karena dengannya insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah dengan semua ketaatan yang kita lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Jumatan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut, antara salat, antara Jumatan, antara Ramadan. Dan semua ini kita dapatkan 1 tahun terakhir ini. Salat 5 waktu alhamdulillah kita menjalankannya, Jumatan alhamdulillah kita menjalankannya, Ramadan kita mendapatkannya. Akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut selama dosa besar tidak dilakukan. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, sedikit di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tambah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang kita lakukan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah salat rahimakumullah. Karena menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu kita lakukan. Dan sedikit di antara kita yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh pertolongan. Dan tidaklah kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah, mintalah selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah kita ini bersyukur. Lunakkan hati kami ya Allah, mudahkan untuk kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Itulah bukti syukur kami kepadamu ya Allah. Tapi kami minta dibantu, kami minta ditolong. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Perkataan beliau kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'adz, Nabi Muhammad bersabda ini sambil memegang tangannya. Agar lebih intens kemudian sabda Nabi Muhammad beliau sampaikan, dan agar kemudian Mu'adz bin Jabal lebih mendengarkan dengan seksama. Hai Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk
Wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh betul-betul aku mencintaimu. Cukup satu kali? No, 2 kali. Wahai Mu'adz, sungguh betul-betul aku mencintaimu. Karena kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal kali itu dan kepada kita semua kaum muslimin, berikut Nabi Muhammad berwasiat kepada Mu'adz, dan wasiat berlaku untuk kita semuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu, hai Mu'adz, dan wasiat ini berlaku untuk semua kita kaum muslimin. Kata beliau SAW, jangan pernah kamu tinggalkan setiap kali kamu selesai salat untuk berdoa, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, a'inni, tolonglah aku, bantu aku. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk selalu bisa mengingatmu. Wa syukrika, untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk beribadah kepadamu dengan cara yang baik, ikhlas karena Engkau ya Allah dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Minta tolong. Karena yang bersyukur di antara kita sedikit, karena nikmat yang banyak tidak bisa kemudian kita hitung, karena terkadang kemudian kita menambahnya dengan kemaksiatan kepada Allah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang indah dari lisan kita, perbuatan ketaatan yang kemudian kita lakukan dengan anggota tubuh kita, kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimakumullah, dan kita tahu bahwasanya syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan yang sampai pada diri ini yang berkesinambungan berkaitan dengan urusan agama atau urusan dunia, itu adalah sebab ditambahkannya kita dengan rizki yang lain, dengan kenikmatan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'uddu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul aku akan tambah kepada kalian nikmat tersebut. Jadi minta tolong kepada Allah selalu agar kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur tersebut nikmat Allah akan tambah kepada kita. Jamaah salat rahimakumullah, maka berikut ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyebutkan kepada kita 3 rukun syukur yang harus terpenuhi pada diri kita semuanya ketika kita semuanya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, asyurku yakunu bil qalbi khudu'an wastikanah wa bil lisani thana'an wa i'tirafan wal bil jawarih ta'atan wa qiyadan. Syukur itu rukunnya ada 3. Bersyukur dengan hati, pengakuan bahwasanya semua nikmat yang saya dapatkan ini, yang kita dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan semua nikmat inilah yang berhak untuk aku persembahkan kepadanya semua ibadahku, bukan kepada yang lain. Bayangkan, bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan pengakuan dengan hati kita, ada makna tauhid yang mendalam di sana. Akhirnya kita tahu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mempersembahkan semua amal ibadah kita, karena hanya Allah yang memberikan semua nikmat ini kepada kita sampai detik ini. 2, rukun yang kedua, bersyukur dengan lisan, pujian. Dapat nikmat, alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihan. Dapat musibah, tetap kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal. Dan ada tambahan jamaah berkaitan dengan bersyukur dengan lisan, menceritakan nikmat. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala suka sekali untuk melihat jejak dan bekas nikmatnya pada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka bicarakanlah tentunya. Dari keterangan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis berkaitan dengan menceritakan kenikmatan ini,
Betul, dia adalah yakni rukun syukur yang kedua. Kita menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita, tapi kata beliau, perhatikan sekali kepada siapa kita menceritakan. Kita harus menimbang-nimbang kepada siapa kita menceritakan nikmat yang kita miliki. Kalau kemudian kita sudah menimbang saudara kita ini, jika kita ceritakan kepada nikmat yang kita miliki tidak berpengaruh pada hatinya, ceritakanlah. Tapi jika kita sudah menimbang bahwasanya ini akan menjadikan dia iri, hasad, dengki, maka kita tidak ceritakan. Semua ada di genggaman kita. Tapi ingat, nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah ingin melihatnya ada pada diri kita. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua rezeki Allah Subhanahu wa taala juga bagian dari kenikmatan. Maka perlihatkan itu ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala suka yang demikian. Tapi untuk menceritakannya subhanallah dengan pertimbangan yang tadi. Dan kemudian rukun yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Inilah bahasan kita. Jadi beberapa menit yang sebelumnya itu hanya muqaddimah. Sekarang baru inti khutbah. Yang mau minum dulu. Jamaah salat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rukun yang ketiga dengan anggota badan. Apa itu? Disebutkan oleh para ulama, dia harus memaksa dirinya, semua anggota badannya, menundukkannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, semua. Inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan yang kita miliki. Dan ini adalah rukun syukur yang disebutkan oleh Imam Nuqayyim yang harus ada pada diri kita. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjalankan ketaatan kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul Muhammad SAW dan pemimpin kalian. Ketaatan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat yang sama, ketika semua kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, karena terkadang tidak terucap dari lisan ini, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, alhamdulillah ala kulli hal. Terkadang tidak keluar dari lisan ini kata-kata itu. Tapi tentunya kita meyakini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan seorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim, kita tidak punya pilihan kecuali taat. Dalam surah Al-Ahzab 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu hukum, mereka punya pilihan dalam urusan mereka tersebut. Artinya kita tidak punya pilihan. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala, taati. Ada larangan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Ada perintah Nabi Muhammad SAW, taati. Ada larangan Nabi Muhammad SAW, tinggalkan. Dan tidak perlu kemudian kita tertipu dengan ilmu hikmah. Saya ingin mencari hikmah perintah ini dulu, saya ingin mencari hikmah larangan itu dulu. No. Ada perintah Allah, lakukanlah segera. Ada perintah Rasul, lakukanlah segera. Ada larangan Allah dan juga Nabi Muhammad, tinggalkanlah segera. Kenapa? Karena tidak ada di balik satu perintah kecuali begitu banyak kebaikan menanti, dan tidak ada di balik satu larangan kecuali begitu banyak keburukan menanti. Perkataan Syekh Sa'di. Lakukan saja. Berkaitan dengan kemudian dalam perjalanannya kita mempelajari hikmah perintah ini, hikmah larangan itu, insya Allah akan menguatkan. Tapi kalau kemudian nunggu dulu hingga kemudian kita tahu ini hikmahnya ini hikmahnya itu, baru kemudian kita menjalankan ini, baru kemudian kita meninggalkan itu, terlambat. Kita tidak punya pilihan kecuali taat. Dan ketaatan ini sering ulun menyampaikan di banyak majelis termasuk sekarang. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala lahzah, hanya sesaat, sebentar saja.
Sampai kapan? Ya sampai mati aja. Kenapa sebentar? Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan menjalankan ketaatan hingga datang kepadamu al-yaqin, yakni al-maut, kematian. Dan subhanallah jamaah sekalian rahimakumullah, ketaatan yang kita lakukan mendatangkan untuk kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 97, dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menjalankan ketaatan kepadanya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman, amal dan amal saleh. Anda beriman maka Anda beramal. Ketika Anda beramal itu bukti iman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh betul-betul kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyib, baik, layak. Janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Anda ingin memiliki kehidupan yang baik, Anda ingin memiliki kehidupan yang thayyib, layak, taati Allah Subhanahu wa taala. Dia bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengannya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kehidupan yang layak. Cukup? Belum. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh betul-betul kami akan berikan kepadanya balasan lebih daripada yang dia lakukan. Karena ketaatan kita kalau dihitung-hitung, puluhan tahun kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bayar suatu nikmat pendengaran saja nggak cukup. Disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana seorang dikatakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke surgaku karena rahmatku." Kemudian dia komplain, mengatakan, "Ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalku. Aku beramal ini 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70. Saya beramal, saya beribadah kepadamu, ya Allah. Masukkan aku ke surgamu karena amalku." Oke. Dan kemudian amalnya dihitung. Hitung punya hitung, tak taunya semua amal ibadah dia yang digabungkan tidak cukup untuk membayar satu nikmat pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amal kita sangat sedikit. Jamaah salat Id rahimakumullah. Dan kemudian dalam surah Ali Imran 132, dengan ini kita akhiri khutbah pertama, masih ada khutbah kedua. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Karena semua kita insyaallah amin, dan semua kaum muslimin insyaallah amin, masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmatnya. Amal yang kita lakukan ia adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjalankan ketaatan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya, kalau itulah kayak uang, kemudian dengannya dia memberi barang, amalnya itu adalah uang, kemudian surga itu barang. Maksudnya seperti itu. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kalau dia adalah seperti alat jual beli. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasul, bukan karena amalmu kalau ia seperti alat untuk jual beli. Dan kita tahu bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW. Kalau salat malam sampai kemudian betisnya kenceng kulitnya karena lamanya berdiri. Kalau kemudian salat malam sampai kemudian pecah-pecah tumitnya karena lamanya berdiri. Orang yang jelas surganya, tapi seperti itu amal ibadahnya, masih mengatakan wala ana illa ayataghammadani Allah birahmatih. Juga bukan saya kecuali Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Itu bedanya. Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Maka jalankanlah ketaatan jamaah. Taati Allah Subhanahu wa taala itu rukun syukur yang harus ada pada diri kita, dan di saat yang sama
Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita kehidupan yang layak di dunia dan surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Maka pada khutbah kedua ini ulun untuk diri pribadi dan semua pian insyaallah ingin menghimbau dengan satu amal yang biasa disebut dengan istilah al-istiqamah. Istiqomahlah kita dalam beramal, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Jadikanlah bulan Ramadan dengan semua ibadah yang kita maksimalkan kemarin menjadi batu loncatan kita melakukan yang juga di hari-hari biasa. Salatnya, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya, dan semua amal saleh yang kemarin kita maksimalkan ketika bulan Ramadan karena keutamaan demi keutamaan yang khusus untuknya. Lanjutkan itu di hari-hari kita berikutnya. Jika kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selesai, walaupun tentunya ada kekurangan sana dan sini, maka siapapun di antara pian yang sudah memiliki anak, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Khususnya para bapak, para ayah, para pencari nafkah. Berikan kepada mereka makanan, minuman yang halal, pakaian yang baik, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang layak. Semua kita para orang tua, ini kewajiban kita sebagai orang tua. Jika kita posisikan kemudian diri kita adalah seorang anak, maksimalkan bakti kita kepada orang tua kita. Apalagi kemudian orang tua kita dua-duanya masih ada, atau qadarullah sisa satu, entah ayah kita alhamdulillah masih ada atau ibu kita masih ada, maksimalkan mereka tangga surga kita. Makanya Jibril alaihissalam mendoakan celaka untuk orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tapi tidak menyebabkan dia masuk surga Allah. Katakan amin hai Muhammad. Kemudian kata Nabi Muhammad, aku aminkan. Arti amin itu adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad. Celaka, binasa, nyungsep, tersungkur seorang di atas hidungnya. Siapa? Yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tapi tidak membuat dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan kalau posisi kita semuanya adalah anak. Dan jika sekarang posisi kita adalah sebagai suami, bertanggung jawablah khususnya kepada istri kita. Ayomi dia, didik dia. Hak dia untuk mendapatkan pendidikan agama dari kita. Ustaz, saya tidak bisa. Ajak dia ikut pengajian, agar kemudian kita mendengarkan kajian yang sama, mendengarkan ilmu yang sama, karena mungkin kita tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Karena nuntut ilmu atau ilmu agama itu hak yang harus dapatkan istri dari suaminya. Ayomi dia. Sebaliknya, jika posisi Anda sekarang sebagai istri, taatilah suami Anda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min ayati abwabil jannati syi'ti. Perempuan manapun yang salat 5 waktu tidak disebutkan salat sunnah, yang puasa Ramadan tidak disebutkan puasa sunnah, menjaga kemaluannya, tidak disirami kecuali oleh yang halal suaminya, dan kemudian dia mentaati suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 amal ini, perempuan itu, para istri itu surganya dekat. Fokus kepada yang wajib-wajib, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan Anda, dan kemudian taati suami Anda. Dikatakan nanti kepadanya di hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surgaku dari pintu manapun kamu mau. Subhanallah.
Maka jika kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sudah kita tunaikan, maka 4 perkara ini. Posisikan Anda sebagai orang tua, posisikan Anda sebagai anak, posisikan Anda sebagai suami, posisikan Anda sebagai istri, dan lakukan dan tunaikan kewajiban masing-masing, hak akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menolong kita untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah salah satu di antara begitu banyaknya goal puasa Ramadan. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sudah barusan kita takbiran, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.